Perjuangan tak sia-sia Delia. Penulis Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Mas Rahmat, kata Wita dengan hati-hati. Saya bukanlah mahasiswa yang senang menghabiskan waktu dengan berkurung di perpustakaan. Tapi saya toh jadi rajin mengunjungi perpustakaan gara-gara orang yang ingin saya lihat selalu berada di sana. Tapi dia begitu tekun, tak menoleh-noleh lagi bila sudah menghadapi bukunya. Kadang-kadang, bahkan ini yang sering kali terjadi, saya tidak belajar selama 2 jam di perpustakaan itu. Hanya mencoret-coret kertas atau melamun saja. Setiap memandang kepadanya untuk melihat apakah dia masih lama lagi akan duduk di tempatnya. Dan begitu melihat dia mengemasi bukunya, saya pun cepat-cepat mengumpulkan kertas-kertas saya supaya dapat keluar bersama-sama dengannya. Kami bercakap-cakap sedikit. Kemudian dia mengambil sepedanya. Saya mengambil sepeda saya, lalu pulang sendiri-sendiri. Sebenarnya saya ingin pulang bersama-sama. Toh kami satu jurusan. Tapi dia tidak pernah menawarkan diri. Sepertinya selalu masih banyak urusan lain yang harus diselesaikannya. Kesempatan-kesempatan seperti itu tidak saya peroleh lagi setelah meja saya selalu didatangi teman-teman. Saya tidak mau membuat mereka curiga dan mengolok-olok saya. Saya kesal sekali, tapi tidak dapat berbuat apa-apa. Tahu-tahu mahasiswa itu lulus dan tidak pernah saya jumpai lagi di perpustakaan. Wita mengakhiri ceritanya dengan helaan nafas panjang. Lega setelah mengeluarkan himpitan hati yang selama 7 tahun dipendamnya sendiri. Dikerjap-kerjapkan matanya yang terasa panas dan buram. Aku tidak boleh cengeng, bisiknya dalam hati. Dulu, saya memang pengecut. Saya merasa rendah diri oleh kemiskinan. Juga merasa dikejar-kejar tanggung jawab kepada ibu dan adik-adik. Sehingga keinginan untuk bercinta banyak terkalahkan. Apalagi Dek Wita sendiri dikelilingi begitu banyak pemuja yang dengan mudah dapat menyingkirkan saya. Kata Rahmat dengan suara rendah. Dan setelah 7 tahun berpisah, apakah Mas Rahmat masih tetap seperti dulu? Tanya Wita memberanikan diri. Dalam hal apa? Perasaan saya memang masih tetap seperti dulu. Tapi sekarang, saya memandang hidup dengan cara lain. Saya telah belajar dari pengalaman. Ketidakberanian seringkali membuat kita kehilangan. Kehilangan kesempatan, kehilangan apa yang sesungguhnya bisa kita miliki. Lama keduanya sama-sama terdiam. Mobil tetap berjalan dengan lambat. Di pertigaan Sentul, Rahmat tidak membelok ke kiri menuju Baciro, tapi terus ke timur, masuk ke Jalan Kusumanegara. Dek Wita, sekarang saya bertanya, kata Rahmat mengusik keheningan yang menyapu mereka. Apakah Dek Wita bersedia mendampingi saya dalam hidup selanjutnya? Wita merasa dadanya sesak. Sesak oleh keharuan,
sesak oleh kebahagiaan yang dirasanya terlalu banyak menimbun dirinya. Selama beberapa saat dia tidak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Bahkan menggerakkan ujung jari pun rasanya tidak sanggup. Setelah sekian lama sendiri dan kesepian, ketika telah mantap hatinya tidak akan menikah dengan siapapun, setelah dia berhasil melipur duka dan menguatkan hati, tiba-tiba datang pinangan dari pria yang sudah bertahun-tahun dirindukannya. Wita merasa seluruh tubuhnya lunglai, habis dihanyutkan kebahagiaan yang tiba-tiba melandanya. Saya akan berusaha mendampingi Mas Rahmat dengan sebaik-baiknya, jawabnya kemudian dengan perlahan. Saya gembira mendengarnya. Tetapi Dek Wita terpaksa harus meninggalkan fakultas. Atau kalau saya bisa minta pindah ke Jogja, tentu akan lebih baik. Itu tidak jadi soal bagi saya. Selama ini saya lebih banyak berada di luar. Saya ingin mulai menikmati hidup dalam rumah, mengerjakan tugas-tugas yang membutuhkan ketekunan dan kasih sayang. Mereka berpandangan lalu bersama-sama tersenyum. Jam sudah menunjukkan pukul 10:30 ketika Rahmat menghentikan Fiat tuanya di depan rumah Delia. Mesin sudah dimatikan, tapi Rahmat tidak segera keluar. Halnya Wita, nampaknya masih enggan meninggalkan tempatnya. Dalam keremangan malam itu, mereka duduk berdampingan dengan diam, tenang dan menyejukkan hati. Dek Lia harus dihadiahi medali emas untuk usahanya ini, kata Rahmat tiba-tiba. Ya, Wita mengangguk. Tiba-tiba dia tersenyum. Beberapa hari setelah kedatangan Mas Rahmat yang pertama, dia menemui saya. Pada intinya dia mengatakan tidak mencintai Mas Rahmat, malah meminta saya untuk menggantikan dia mendampingimu. Dan Dek Wita langsung menerima? Rahmat menggoda. Desah Wita dengan muka merah. Tidak, tentu saja saya masih bimbang dan malu. Apalagi saya belum tahu isi hati Mas Rahmat. Tapi setelah beberapa lama, akhirnya mau juga. Rahmat menyelesaikan kalimat Wita. Keduanya tersenyum. Apakah Dek Lia sudah mencintai orang lain? Tanya Rahmat lagi. Kelihatannya ya, tapi dia tidak mau mengaku siapa orangnya. Mudah-mudahan dia menemukan cinta yang membahagiakan. Dia seorang gadis yang baik. Ya, angguk Wita. Saya sungguh sayang padanya. Sudah malam, Mas Rahmat. Sebaiknya saya masuk sekarang. Iya, tunggu. Biar saya bukakan pintu. Rahmat turun, kemudian mengitari mobil untuk membukakan pintu bagi Wita. Dipegangnya tangan Wita untuk membantu Wita turun. Selang beberapa saat kemudian mereka diam tak bergerak dengan tangan saling berpegangan, untuk akhirnya melangkah lambat-lambat menuju rumah. Delia mengadu es jeruknya, meneguk sedikit-sedikit. Sementara itu di depannya, Rahmat menghembuskan asap rokok, membentuk lingkaran yang sebentar kemudian buyar dihembus angin. Malam itu Delia sengaja mengajak Rahmat keluar, sebab dia merasa lebih bebas omong-omong di luar. Mereka berbicara tentang banyak hal, sampai Delia merasa bahwa sudah saatnya mengatakan maksud yang terkandung dalam hatinya. Mas Rahmat,
Saya ingin membicarakan sesuatu dengan Mas Rahmat, kata Delia memulai. Sejak semula Rahmat memang sudah menduga hal itu. Ditatapnya Delia tenang-tenang. Tentang apa, Delia? Delia tidak segera menjawab. Tampaknya dia masih belum menemukan cara yang baik untuk menyampaikan maksudnya. Saya malah jadi bingung bagaimana ngomongnya. Keluhnya dengan polos. Rahmat tersenyum geli melihat kepolosan Delia. Katakan saja, saya sudah siap kok. Mungkin saya bahkan sudah bisa meraba apa yang akan dikatakan Delia. Kalau begitu, saya nggak usah ngomong lagi. Kan Mas Rahmat sudah tahu. Persisnya belum. Dan lebih baik Delia katakan saja. Siapa tahu dugaan saya salah. Delia mengangkat bahu. Baiklah, katanya dengan berat hati. Sebenarnya masalahnya sudah jelas. Saya hanya ingin menyampaikan semacam pernyataan saja supaya kita sama-sama plong. Betul begitu, Mas Rahmat? Betul. Rahmat mengiyakan. Ditahannya senyumnya yang selalu saja mau muncul. Nah, begini. Ini cerita ya Mas Rahmat. Dengarkan dengan santai saja. Jangan memandang saya dengan serius begitu. Nanti saya jadi nervous. Rahmat tertawa. Wah, Delia, tampang saya memang begini kok. Sudahlah, mau ngomong apa sih? Kok sepertinya gawat sekali? Mas Rahmat, suatu saat saya berangkat dari Jogja dengan tujuan Solo. Tiba di Klaten, tiba-tiba saya menyadari bahwa tempat yang sesuai untuk saya bukanlah Solo, tapi kota lain. Katakanlah Sragen. Bagaimana pendapat Mas Rahmat? Kota mana yang sebaiknya saya tuju? Sebab tujuan saya semula adalah Solo. Dan karcis bis saya memang sampai sana. Rahmat tidak segera menjawab. Diisapnya rokoknya sekali, baru kemudian dia berkata dengan hati-hati. Delia, segala sesuatu itu bisa berubah. Bahkan sesuatu yang sudah kita niati sejak semula, sudah kita jalani sebagian, masih bisa berubah. Dan bagi saya, yang penting bukan maksud semulanya, tapi tujuan kita nantinya. Tujuan yang sebenarnya. Kalau untuk mencapai sesuatu yang sebenarnya kita inginkan harus diadakan perubahan, saya kira tidak ada salahnya perubahan itu dilakukan. Delia mengangguk. Barangkali saya bisa membuat analogi dengan apa yang saya katakan tadi. Sekarang misalnya Mas Rahmat pergi ke suatu toko bunga. Sejak dari rumah, niat Mas Rahmat mau membeli bunga mawar yang berwarna merah. Tetapi setelah sampai di toko, ternyata Mas Rahmat lebih tertarik pada bunga mawar putih. Tentunya Mas Rahmat akan mengambil mawar yang putih, bukan? Kira-kira demikian. Kira-kira demikian. Pastinya bagaimana? Rahmat tersenyum. Pastinya pun demikian. Tapi bukan berarti saya tidak menyukai mawar yang merah lagi. Sama-sama suka, tapi lain. Ya, saya mengerti. Begitu. Terima kasih. Sekarang kita makan satenya saja, Mas Rahmat. Saya sudah lapar nih. Delia meraih piring satenya. Rahmat masih saja tersenyum sambil mengawasi Delia
dengan rasa kagum. Gadis muda yang penuh semangat, menguasai hampir segala hal. Cerdas, masih ditambah cantik lagi. Sebenarnya lah Delia lebih sesuai dengan seorang pemuda yang mempunyai sifat seperti dirinya. Bukan pria berusia 32 tahun yang hanya menginginkan sebuah rumah tenang dan anak-anak, pikir Rahmat. Dan Rahmat senang mempunyai seorang adik yang manis seperti Delia. Oh ya, Delia menunda sendoknya yang hampir masuk mulut. Pesan sate satu lagi, Mas Rahmat. Dibungkus buat yang nunggu di rumah. Ibu tidak kau hitung sekalian? Iya, itu buat ibu. Mas Rahmat kira buat siapa? Tanya Delia berlagak heran. Tawa Delia pecah melihat Rahmat yang mendongkol, tapi tidak bisa menjawab. Sekali lagi Rahmat harus mengakui bahwa dirinya betul-betul kalah kalau berdebat dengan Delia. Diangkatnya bahu tanpa berkata apa-apa. Tanpa sengaja mata Delia melintas keluar ke jalan Urip Sumoharjo yang malam itu agak sepi. Matanya menangkap seseorang yang berjalan sendirian di kaki lima depan toko-toko. Rizal. Secara kebetulan pula, Rizal menengok ke arahnya. Delia melambai. Rizal membalas lambaian Delia sambil tersenyum. Delia mengawasi terus sampai Rizal hilang dari pandangan. Hatinya bertanya-tanya. Malam minggu, Rizal sendirian saja. Mana Nanin? Perasaan lega menyelinap di hati Delia yang cepat-cepat diusirnya. Itu jahat, pikirnya. Bukankah itu dia mengharapkan hubungan Rizal dan Nanin putus? Delia berdesah. Alangkah beratnya memerangi hati sendiri, pikirnya. Rizal? Tanya Rahmat. Dia memang agak pangling. Delia menoleh dan mengangguk. Malam itu, ketika semua orang sudah bersiap-siap tidur pada jam 11:30, Delia menyelinap ke kamar Wita. Wita sudah berbaring di tempat tidurnya, bergulung dengan selimut. Tetapi matanya masih terbuka. Mbak Wit, aku sudah mengatakannya pada Mas Rahmat, kata Delia dari ambang pintu. Mengatakan apa? Tentang aku dan dia. Oh, Wita tersenyum. Delia pun tersenyum sebelum pelan-pelan, supaya tidak berisik, kembali menutup pintu. Del, tiba-tiba Wita memanggil. Delia melongokkan kepalanya ke dalam. Sebenarnya itu tidak perlu kau lakukan. Malam minggu lalu, ketika kau ke Solo, Mas Rahmat sudah meminangku secara pribadi. Wita mengakhiri kalimatnya dengan senyum manis. Delia tinggal melongo di pintu. Hari itu tanggal 15 Maret. Tidak ada seorang pun ingat bahwa hari itu Ari ulang tahun. Keluarga Nyonya Seno tidak pernah mempestakan hari ulang tahun. Tapi sekedar makanan enak untuk keluarga pastilah ada. Barangkali karena masing-masing disibukkan oleh berbagai masalah, sehingga Wita yang biasanya teliti, kali ini pun lupa. Sore itu Delia sedang menjahit baju barunya, ketika datang seorang laki-laki pegawai toko bunga. Wita yang menerimanya. Sebuah karangan anggrek untuk Ari. Barangkali dari pacarnya atau gadis yang punya perhatian khusus padanya. Dan barulah mereka ingat hari itu Ari berulang tahun. Wita yang paling dulu memberi selamat. Kadonya menyusul besok kalau sudah gajian, katanya. Sebenarnya Delia tidak begitu berminat untuk memberi selamat. Tapi untuk diam saja rasanya tidak patut.
Dia sendiri tidak tahu mengapa akhir-akhir ini rasa persaudaraannya dengan Ari hampir-hampir tidak ada lagi. Yang ada justru perasaan jengkel, bosan, dan kesal setiap kali melihat Ari yang kerjanya cuma makan, tidur, dan ngelayap sepanjang malam. Selamat. Sudah 26 kok sekarang ya? Katanya dingin, sama sekali bukan suara orang memberi selamat. Betul 26 Ari? Tanya ibu. Ari hanya tersenyum. Cukup dewasa juga ya? Tanyanya tidak pada siapa-siapa. Segumpal kedongkolan menyumbat dada Delia demi mendengar perkataan Ari. Sayang, kedewasaan umur belum tentu berarti kedewasaan sikap. Kadang-kadang, seseorang yang umurnya masih muda mampu bersikap dan bertindak lebih dewasa dari umurnya. Sebaliknya, ada seseorang yang secara fisik sudah dewasa, tapi sikap dan tindakannya sama dengan anak-anak. Ujar Delia dari balik mesin jahit. Ari mendengus dengan wajah tidak senang, tapi Delia tidak peduli. Kau tahu apa artinya kedewasaan, Mas Ari? Tanyanya lebih lanjut. Ari merasakan betul sindiran adiknya itu. Tidak usah sok tahu, Lia. Aku bukan anak kecil yang bisa kau bodohi dengan kata-katamu. Katanya mulai naik darah. Sejak lama dia memang sudah merasakan ketidaksenangan Delia kepadanya. Delia seringkali menyindirnya, langsung ataupun tidak. Sekarang mendengar kata-kata Delia yang sinis, melihat sikap adiknya yang cenderung meremehkan, rasa kekakaannya mendorong untuk membalas sikap Delia yang tidak bersahabat dengan sikap yang sama pula. Oh ya? Aku sedang bicara tentang kedewasaan. Apa kau juga merasa lebih tahu dariku tentang hal itu? Barangkali kau memang sudah pandai, tapi tak ada salahnya kau dengarkan juga. Bagiku, seseorang yang sudah dewasa berarti mampu berdiri sendiri, tidak menjadi beban orang lain, dan berani bertanggung jawab atas semua tindakannya. Nah, bagaimana kedewasaan menurutmu? Sebentar, Delia, ibu mau bicara. Nyonya Seno yang menyadari gawatnya suasana mencoba menengahi. Ari, tanpa bermaksud membela Delia, kurasa kata-kata Delia memang benar. Umur 26 tahun sudah cukup dewasa bagi seorang pemuda. Kau harus mulai memikirkan masa depanmu. Tidak boleh begini terus-terusan. Dengan kau seperti sekarang ini, kau membebani aku dengan banyak masalah. Ya pikiran, ya perasaan. Sementara aku sudah lelah memikirkan masalah-masalah yang lain. Jadi selama ini, saya menjadi beban yang menyusahkan ibu. Potong Ari dengan suara bergetar, menahan perasaan yang bergemuruh di dalam dadanya. Sebagai anak laki-laki, minimal kau harus bisa membiayai hidupmu sendiri kalau toh belum bisa membantu ibu. Bukannya enak-enakan seperti sekarang ini. Makan, tidur, pergi, minta uang. Di mana rasa tanggung jawabmu sebagai anak laki-laki terhadap keluarga? Kata-kata Delia keras dan tajam, seperti batu runcing yang merobek-robek hati Ari. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.